Tetapi menurut saya memang akar terdalam dari berbagai kezaliman di Indonesia adalah Jokowi yang begitu kemaruk dengan kekuasaan sehingga kemarukannya itu membuat sebagian besar bangsa kita hidup semakin merana, sebagian besar. Nah, puluhan juta petani kita, salah satu sosok guru bangsa, makin hidup menderita. Impor beras yang dilakukan Jokowi sudah pada tahapan ugal-ugalan. Di tahun 2023, impor beras Republik Indonesia cetak rekor, tembus 3 juta ton. Nah, Komisi 4 DPR menyatakan proyek impor beras 2024 bakal catat rekor sejarah. Pemerintah harusnya bisa antisipasi. Ini pendapat DPR. Ya, mengenai impor beras ini ya sebenarnya selepas dari Presiden Soeharto ya mulai dari SBY, Megawati, Gus Dur sampai Jokowi ya sudah nggak pernah lagi tuh namanya swasembada pangan ya, terutama beras. Akhirnya ya kita sekarang ya bergantung sekali sama impor untuk menstabilkan harga. Ini problem dari presiden ke presiden sampai sekarang belum selesai sih. Harusnya ya sudah mulai ada langkah-langkah agar kita tidak tergantung pada impor beras untuk menstabilkan harga. Sebenarnya di akhir masa jabatan Jokowi udah ada program yaitu food estate, tapi ya masih banyak gagal dan belum menghasilkan sesuatu. Tapi ya minimal sudah ada rencana, udah ada aksi ya dari sebenarnya di Jokowi walaupun dia belum berhasil. Tapi apapun yang dibilang ya Prof. Amin ini ya ada benarnya juga bahwa ya sangat berbahaya sekali kalau misalkan impor ini terus berlangsung dari masa ke masa ya. Karena ya kalau kita benar-benar sampai kekurangan pangan dan impor tidak bisa mencukupi ya bisa berbahaya sekali terhadap ketahanan pangan negara. Nah, puluhan juta buruh kita, sokok guru bangsa kedua, hidupnya makin susah di zaman Jokowi. YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, menilai 10 tahun era pemerintahan Jokowi membawa dampak buruk bagi kesejahteraan kelompok buruh. Menurut YLBHI, selain kelompok buruh tidak pernah dilibatkan dalam berbagai kebijakan terkait tenaga kerjaan, Jokowi selalu membela kepentingan pemilik modal dan mengabaikan kepentingan kaum buruh. Sehingga Jokowi dijuluki sebagai bapak upah murah. Dalam hal ini, kezaliman Jokowi cukup jelas. Jokowi pura-pura merakyat, tetapi yang dia lindungi, saya yakin, adalah trio penghancur bangsa, yakni mafioso, Taipan, Cukong. Tetapi, puncak kezaliman politik dan ekonomi Jokowi adalah ambisi gilanya yang didorong oleh watak narsisistik, egoistik, megalomaniak, yaitu Apa itu? Narsistik, megalomania. Ya, kalau megalomaniak itu ya artinya ya seorang yang terlalu percaya diri atau menganggap dirinya tuh punya kemampuan yang benar-benar berlebih. Apapun dia bisa kerjakan, apapun dia bisa bereskan. Sementara kalau narsistik ya cinta pada diri sendiri ya mirip-mirip lah. Kayak membanggakan diri sendiri ya. Baik lagi ini ya terlalu menyerang secara personal ya. Kritik boleh tapi ya to the point aja terhadap kinerjanya ataupun jangan ke arah personal lah. Serahkan otoritasnya sebagai presiden untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tanpa studi lingkungan, tanpa studi sosiologis, studi politik, ekonomi, antropologis, tanpa pertimbangan budaya, tradisi, dan psikologi yang memadai, sehingga jadilah IKN Nusantara, proyek yang pasti mangkrak karena dipaksakan antara lain dengan ambisi buta harus selesai sebelum 17 Agustus 2024. Karena itu Jokowi dengan ketololan dan keterbatasan wawasannya itu
Ya ampun, Amin Rais. Tolonglah jaga emosinya ya. Anda ini kan orang berpendidikan, janganlah pakai bahasa-bahasanya. Ya kita tahu bahwa IKN ini proyek yang benar-benar sangat dipaksakan dan ya sebenarnya kurang dibutuhkan untuk dalam kondisi saat ini ya. Ya sebaiknya memang IKN ini ya kalau perlu ya ditunda dulu sementara gitu, bukan berarti ya selamanya. Ya baiknya kita perbaiki dulu postur anggaran kita, ekonomi udah mulai bagus ya kita lanjutkan lagi ya. Ada baiknya ya IKN ini ya harusnya di hold dulu sih sebenarnya. Terjun bebas ke jurang politik yang cukup dalam. Dia tidak mungkin dapat ditolong lagi. Ya. Jadi pasca 20 Oktober tahun ini, Jokowi tidak punya lagi kekuasaan untuk menakut-nakuti rakyat seperti kemarin-kemarin. Jokowi tidak mungkin lagi bisa mengatur-atur hasil pilkada. Sekarang memang masih kesana kemari, petentang-petenteng lewat mentalitas aji mumpung, dan aji mumpung itu sirna seketika ketika Presiden baru Pak Prabowo Subianto telah dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun ini. Ya. Jadi saya usulkan supaya bangsa Indonesia mencatat Jokowi sebagai bapak kezaliman nasional. Tentu ada yang tetap masih mujanya sebagai presiden paling baik yang pernah dimiliki bangsa Indonesia, presiden paling merakyat dan lain-lain, sumonggo. Ya.